warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Ilham, NIM 2023-51003. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik Otomotif. Ya, saya akan menjelaskan sistem AC. Yang pertama itu kita akan menjelaskan pengertian AC. Apa itu AC? AC adalah singkatan dari air conditioner. AC tersebut digunakan untuk mengatur atau mengkondisikan kualitas udara yang meliputi sirkulasi udara, mengatur kelembaban udara, mengatur kebersihan udara, dan untuk memurnikan udara dalam kurung purification. Ya, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa fungsi AC. Yang pertama itu mengatur temperatur udara, dan yang kedua itu mengatur kelembaban udara, dan yang ketiga itu mengatur sirkulasi dan ventilasi udara, dan yang keempat dan yang terakhir adalah membersihkan udara. Ya, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa efek yang ditimbulkan pada AC. Yang pertama itu memberikan udara sejuk di dalam kendaraan. Kedua itu menghindari udara kotor di dalam kendaraan. Dan yang ketiga itu atau yang terakhir menghilangkan dengan cepat kondensasi pada kaca mobil waktu hujan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa komponen AC. Yang pertama itu kompresor. Kompresor berfungsi untuk memompakan refrigeran yang berbentuk gas agar tekanannya meningkat, sehingga juga akan mengakibatkan temperaturnya itu meningkat. Yang kedua itu kondensor. Kondensor berfungsi untuk menyerap panas pada refrigeran yang telah dikompresikan oleh kompresor dan mengubah refrigeran yang berbentuk gas menjadi cair atau dingin. Yang ketiga itu dryer. Dryer berfungsi untuk menampung refrigeran cair untuk sementara, yang untuk selanjutnya mengalirkan ke evaporator melalui expansion valve sesuai dengan beban pendingin yang dibutuhkan. Selain itu, dryer juga berfungsi sebagai filter untuk menyaring uap air dan kotoran yang dapat merugikan bagi siklus refrigeran. Fungsi yang keempat atau komponennya adalah expansion valve, berfungsi mengebutkan refrigeran ke dalam evaporator agar refrigeran cair dapat segera berubah menjadi gas. Komponen yang kelima atau komponen yang terakhir itu adalah evaporator. Evaporator merupakan kebalikan dari kondensor yang berfungsi untuk menyerap panas dari udara yang melalui sirip-sirip pendingin evaporator sehingga udara tersebut menjadi dingin. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan sirkulasi saat pendingin pada sistem AC. Yang pertama itu adalah saat pendingin bertekanan tinggi dan kompresor berupa gas. Yang kedua itu saat pendingin yang sudah didinginkan oleh kondensor berubah bentuk dari gas menjadi cair. Yang ketiga itu saat pendingin yang telah diturunkan tekanannya oleh katup ekspansi berubah bentuk menjadi uap. Yang keempat, saat pendingin yang telah menyerap panas pada evaporator berubah bentuk menjadi gas. Yang kelima, saat pendingin yang berbentuk gas diberi tekanan oleh kompresor sehingga beredar dalam sistem AC. Karena adanya tekanan maka saat pendingin menjadi panas. Dan yang terakhir atau yang keenam itu adalah kondensor. Kondensor akan mendinginkan saat pendingin tersebut, sementara tekanan saat pendingin masih tetap tinggi dan berubah bentuk menjadi cair. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja sistem AC. Yang pertama itu kompresor. Refrigeran ditekan dalam kompresor sampai kondisinya menjadi cair dengan temperatur yang tinggi. Gas refrigeran dalam evaporator dihisap oleh kompresor akan membuat tekanannya tetap rendah di dalam evaporator, dan untuk membuat cairan refrigeran menjadi gas secara dinamis pada temperatur yang rendah. Maka tekanan gas refrigeran ditekan dalam silinder dan berubah menjadi tinggi, sehingga temperatur dan tekanan refrigeran akan mudah menjadi cair walaupun proses pendinginan dalam temperatur yang lebih tinggi. Cara kerja kedua itu kondensasi. Refrigeran diubah dari gas menjadi cair dan didinginkan dari temperatur yang tinggi
di dalam kondensor. Refrigeran yang bertemperatur dan bertekanan tinggi itu dipancarkan dari kondensor menjadi cairan dan disalurkan ke receiver dryer. Hal itu juga dinamakan proses kondensasi. Proses kondensasi panas. Panas yang tinggi dari refrigeran itu dapat dikeluarkan oleh kondensor sehingga refrigeran menjadi dingin dan dapat melakukan proses penyerapan panas di ruangan dalam kendaraan. Dan cara kerja ketiga itu ekspansi. Tekanan cairan refrigeran diturunkan oleh katup ekspansi. Hal itu disebut proses ekspansi, di mana gas bertekanan itu dikabutkan dengan mudah dalam evaporator sehingga refrigeran menjadi gas. Dan ekspansi valve ini mengatur aliran cairan refrigeran sambil menurunkan tekanannya. Cara kerja yang keempat itu atau yang terakhir adalah evaporasi. Refrigeran dirubah dari cairan ke gas dalam evaporator. Cairan refrigeran dikabutkan oleh hisapnya sendiri, di mana saat proses evaporasi panas laten dibutuhkan dari udara di sekitar evaporator. Udara melepaskan panas untuk didinginkan dan dilirkan ke dalam ruangan dalam kendaraan oleh kipas pendingin sambil menurunkan temperatur ruangan itu. Cairan refrigeran itu disalurkan dari expansion valve di dalam operator, kemudian sekaligus menjadi uap refrigeran, dan perubahan itu terjadi berulang kali dari kondisi cair ke gas. Tekanan dan temperatur dalam perubahan itu selalu berkaitan. Jika tekanan diset, maka temperatur juga akan diatur. Untuk pengabutan yang dilakukan saat temperatur lebih rendah dan perubahan itu cair ke gas dalam kondisi seperti di atas, tekanan dalam evaporator juga harus dibuat tetap rendah. Karena itu, gas dari refrigeran yang dikabutkan haruslah dikurangi secara terus-menerus keluar evaporator oleh hisap kompresor. Mungkin cukup sekian, dan terima kasih apabila ada kesalahan itu dari saya, apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik otomotif.